dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah mata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Shalom, Damai di hati. puji Tuhan di malam hari ini kembali lagi persekutuan ibadah rutin gabungan pria kaum bapa dan wanita kaum ibu akan dilaksanakan, dan tentunya semua ini karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Untuk itu saya sebagai penyelenggara menyambut dengan sukacita ketika seluruh pria kaum bapa dan wanita kaum ibu bersama dalam persekutuan memuji dan mengagungkan nama Tuhan di malam hari ini. Sekali lagi kami sebagai penyelenggara menyambut dengan sukacita, bahkan menyampaikan selamat untuk kita bersama memuji, mengagungkan nama Tuhan. Perlu disampaikan bahwa ibadah malam hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Koordinator Pria Kaum Bapa Kolom 1 Jemaat Kimim Sobat Kristus yang kami sebutkan dengan kasih Bapak Ronald Mawole, dalam persiapan menyambut Kadim, bahkan mempersiapkan hati dan pikiran kita semua ketika kita akan beribadah, walaupun itu di rumah kita masing-masing. Mari kita mengangkat pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dipersilahkan kepada Kadim. Shalom, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Ibadah kita di malam hari ini segera kita mulaikan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita habiskan ibadah ini. Ibadah pria kaum Bapa dan kaum Ibu Jemaat Gemim Sobat Kristus kolom 1 kiranya mau tertabis hanya dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Kita angkat pujian, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga yang Maha Kasih. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu, kemurahan-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini, yang sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, nafas di dalam hidup kami bersama keluarga. Untuk itu kami sebagai hamba-hamba-Mu tahu bersyukur atas segala kebaikan-Mu Bapa. Patut kami muliakan nama-Mu, membesarkan, memuliakan kebesaran-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan di malam hari ini kami masih boleh bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu, bersyukur, beribadah dari rumah kami masing-masing. Bila Tuhan Kau memberkati setiap isi hati kami, pikiran, jiwa, roh kami untuk berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan sudah menyertai perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, dari pagi dalam kerja kami hingga malam kami boleh beristirahat dan mengambil waktu untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Bapa, sebelum kami jauh untuk menyembah Engkau dalam roh jiwa kami, memuji nama-Mu, kami mohon ampun akan setiap kesalahan dan dosa kami. Bahwa kami merasa kami adalah anak-anak-Mu yang sering melakukan kesalahan, melanggar firman-Mu. Di kesempatan ini kami mengaku kami mohon ampun akan kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami terhadap sesama kami. Biarlah Tuhan yang Maha Pengasih mengampuni kami dari dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita beranjak ke firman Tuhan untuk kita bacakan. Namun sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga,
Kembali kami di kesempatan ini untuk membuka Alkitab. Kami mau membaca firman-Mu, biarlah apa yang kami baca, kami dengarkan boleh meresap ke dalam hati, pikiran kami, dan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami pahami dan kami berlakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah firman-Mu untuk kami Tuhan, agar kami layak dan berkenan mendengar dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami di kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita masih dalam Imamat 25 ayat 1 hingga ke-7 yang bertemakan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus berantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggur janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, Kitab Imamat secara umum menceritakan tentang bagaimana Tuhan memberikan berbagai hukum dan peraturan kepada Musa dan umat Israel. Imamat yang diambil dari nama salah satu suku Israel, yaitu suku Lewi, suku Israel yang secara khusus ditunjuk melayani dalam kemah Tuhan. Dan nama kitab Imamat diambil karena tanggung jawab para imam dan orang Lewi pada umumnya. Pokok dalam kitab ini ialah kesucian Allah, dan manusia harus hidup kudus dan beribadat supaya tetap mempunyai hubungan baik dengan Tuhan Allah Israel. Khusus Imamat 25 ayat 1 hingga 7 berbicara tentang tanah perjanjian yang akan mereka duduki sebagai berkat Allah. Karena itu umat wajib menghormati Allah dengan cara mematuhi aturan tentang tahun Sabat atas tanah yang bertujuan untuk memastikan bahwa tanah Israel benar-benar memberi kesejahteraan. Untuk memahami hal ini, maka tafsiran teks Alkitab ini diuraikan sebagai berikut. Ayat 1, peraturan ini disampaikan kepada Musa di Gunung Sinai. Disebutkan secara istimewa di mana umat Israel dianggap tinggal di kaki gunung itu selama seluruh peristiwa yang diriwayatkan dalam kitab itu. Dan Gunung Sinai adalah tempat kudus bagi Tuhan menampakkan diri untuk berfirman kepada Musa dan memberikan 2 loh batu atau 10 hukum Tuhan. Maka tanah itu harus mendapat perhentian
sesudah 6 tahun masa tanam, pemeliharaan dan panen, maka tahun ke-7 tanah dibiarkan tidak ditanami selama 1 tahun. Ayat 3 dan 4, 6 tahun adalah masa untuk bercocok tanam, menikmati dan mengumpulkan hasil. Kemudian tahun ke-7 adalah tahun Sabat. Sabat masa perhentian penuh. Ketika tanah tidak dipaksa untuk berproduksi, humus tanah kembali dan tanah siap ditanami lagi. Tanaman dan rumputan yang tumbuh selama tahun itu akan membuat tanah yang dibajak lebih kaya humus dan subur. Di samping itu, sama seperti manusia beristirahat selama hari Sabat setiap minggu, demikian tanah mengalami Sabat setahun dalam 7 tahun, sebagai tanda hubungan erat antara Allah dengan manusia dan antara Allah dengan tanah, di mana pemilik tanah yang sesungguhnya adalah Tuhan. Ayat 5, apa yang tumbuh sendiri menunjukkan secara tepat kepada gandum yang tumbuh sendiri ketika tanah dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja, yang tidak dirantingi. Dalam bahasa Ibraninya nasir. Bandingkan ungkapan seorang nasir Allah dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5, artinya tanaman yang tumbuh secara liar, tidak dipakai untuk diri sendiri, melainkan diserahkan kepada Allah dan digunakan untuk semua. Di samping itu, meninggalkan tanah hingga tandus adalah suatu yang sangat perlu bagi para petani yang tidak tahu tentang pupuk atau panen-panen perputaran. Dalam hal ini, tanah tetap subur sebagai hasil dari pembentukan humus atau sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengalami perombakan oleh organisme dalam tanah. Humus memiliki kontribusi terbesar terhadap kebertahanan dan kualitas kesuburan tanah, hingga mereka memperoleh panen-panen yang lebih baik. Ayat 6 dan 7, di tahun Sabat Allah tetap menjamin kebutuhan hidup manusia yang pemilik tanah dan pekerjanya boleh makan apa yang tumbuh sendiri di ladangnya. Saudara yang berkati Tuhan, tanah adalah rahmat Allah bagi kehidupan manusia dan ternak. Allah yang menciptakan tanah, demikian pemilik tanah yang sesungguhnya adalah Tuhan Allah. Manusia bukan pemilik sesungguhnya. Manusia hanya dimandatkan untuk mengurus dan memelihara serta mengelola tanah. Sehingga manusia wajib menghormati Allah sebagai pencipta dan pemilik tanah. Hukum Sabat sebagai perintah Tuhan tujuannya agar umat tidak memperlakukan tanah secara sewenang-wenang dan memerah sampai batas terakhir kemampuannya demi keuntungan manusia. Manusia wajib menaati peraturan siklus tanah dengan cara menghargai tahun Sabat sehingga tercipta keseimbangan alam. Sebagai contoh, ada kebiasaan di kampung tertentu bahwa tanah diistirahatkan 1 kali musim tanam. Manusia wajib membangun relasi yang baik dengan Allah, sesama, dan lingkungan. Artinya manusia tidak boleh egois dan serakah ekonomi.
Pemanfaatan tanah bukan semata-mata terus-menerus mencari keuntungan pribadi, melainkan harus berbagi dengan kaum miskin, ternak, dan marga satwa. Manajemen waktu bekerja dan istirahat. Seperti manusia memilih waktu untuk beristirahat, demikian tanah butuh waktu istirahat dan tidak dipaksakan untuk terus berproduksi. Tanah sebagai anugerah Allah yang harus disyukuri. Jika ada konflik atas kepemilikan tanah atau konflik pembagian hasil panen, maka hal itu harus diselesaikan dengan baik. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mengambil hikmah dari pengajaran ini, yaitu bagaimana kita menghargai, menuruti segala perintah ajaran Tuhan lewat firman-Nya. Apakah itu tentang menghargai ciptaan Tuhan dengan cara merawat alam yang Tuhan berikan, memperhatikan pekerjaan yang layak atau tidak bagi kita, serta menjaga hari-hari kita yang layak bagi kita untuk kita lalui, yaitu hari untuk bekerja dan ada hari untuk istirahat dan beribadah kepada Tuhan. Intinya kita tetap menjadikan pengajaran Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani hidup kita, dan kita tidak menjalani kehidupan hanya berdasarkan kekuatan, kemampuan kita tanpa memakai pengajaran Tuhan, yaitu firman-Nya, untuk menjadi pandu kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan yang berjudul Segala Perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita tiba pada doa syafaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh berkenan di hadapan-Mu untuk beribadah dari rumah kami masing-masing dengan pujian dan doa kami bersama keluarga. Bila Tuhan Engkau patut kami puja, kami puji, kami sembah atas segala kemurahan-Mu yang Kamu berikan kepada kami
kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh bersama-sama untuk membaca firman-Mu, dan biarlah firman yang sudah kami baca, kami dengarkan, boleh kami ambil hikmah jadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, sebagai pedoman untuk kami boleh dibentuk menjadi orang yang tahu bersyukur, tahu menghargai akan segala ciptaan Tuhan, dan tahu mengambil suatu contoh kehidupan yang diceritakan dalam firman-Mu untuk kami pakai di dalam keberlangsungan kehidupan kami, agar kami menuruti segala aturan di dalam kami menjalani kehidupan kami berdasarkan firman Tuhan, dan tidak berdasarkan pemahaman kami sendiri dan kekuatan kami, karena kami masih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terima kasih Tuhan padamu, masih boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh berkenan dipakai dalam jemaat kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelola agar persembahan boleh terkelola dengan baik di dalam jemaat kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi pergumulan setiap keluarga kami, dalam keluarga suami istri, anak-anak, orang tua yang kami temui dalam hidup kami, tidak luput dengan segala pergumulan, apakah itu menyangkut pekerjaan, ekonomi, kebutuhan, apapun, kesehatan. Kami hanya menaruh harapan Tuhan pasti menolong kami. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Bapa Surgawi, biarlah di hari-hari kami ke depan tetap kami dikuatkan iman kami. Kami berharap Tuhan tetap menjamah kami, tiap hati, pikiran kami, agar kami dapat berlaku dengan baik lewat perbuatan kami dalam hidup kami, di mana saja kami berada. Kami tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa kami tidak hidup sendirian, tapi ada Tuhan yang menolong kami, menopang kami. Bentuklah kami untuk selalu tahu bersyukur, tahu untuk mencari Tuhan, karena tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Agar dalam hidup kami boleh diberkati baik di dunia bahkan masa yang akan datang. Tuhan, kami percaya telah menyelamatkan kami. Untuk itu ya Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan di jemaat kami, baik dari gereja, Ibu Pendeta, BPMJ, di jemaat ada Pak Penatua, Syamas, dan Bipra. Biarlah semuanya boleh bekerja untuk tetap berjalan dalam pelayanan, melayani Tuhan dengan sungguh dan tulus, agar kami jemaat semuanya tetap tidak kaku, tapi kami tetap tumbuh dalam iman kami. Ada pengharapan, ada pengajaran yang menjadi kekuatan rohani kami. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan, biarlah dalam menghadapi pesta demokrasi, pilkada, Tuhan mau bekerja agar kedamaian, keamanan di negeri ini, di kota Manado, di manapun Tuhan berkati. Tuhan memilih wakil rakyat menjadi pemimpin agar supaya damai sejahtera, sukacita tetap kami rasakan di hari-hari ke depan untuk membangun masyarakat baik secara fisik maupun infrastruktur demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, banyak yang kami mohon, kami meminta segala rencana kami baik secara pribadi, keluarga, kami hanya menaruh harapan karena segala rencana kami Tuhan yang menentukan. Biarlah kami meminta hanya dalam nama-Mu yang kami percayakan, kami muliakan. Jadikan kami layak untuk di hadapan-Mu sehingga kami boleh berkenan dan selalu bergaul dekat dengan Tuhan di dalam hari-hari kami. Bapa Surgawi, ini doa kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu yang suci kudus, dan ini kami bersama-sama untuk berdoa bersama-sama sesuai doa yang sudah Tuhan ajarkan. Kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari perang yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kita mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan kasih-Mu sehingga kami malam hari ini boleh bersama-sama memuji, memuliakan akan nama-Mu. Biarlah Tuhan pujian dan doa kami, ibadah kami boleh berkenan di hadirat-Mu Maha Suci Kudus. Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai dan diserahkan kepada penyelenggara. Demikianlah ibadah pria kaum bapa dan wanita kaum ibu pada malam hari ini telah terlaksana dengan baik, dan tentunya semua ini boleh terjadi karena berkenaan Tuhan dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Untuk itu atas nama seluruh pria kaum bapa dan wanita kaum ibu yang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah saat ini, menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadin yang terutus, yang terkasih Bapak Ronald Bawole, yang sudah membagi kebenaran firman Tuhan, bahkan sudah mendoakan setiap kita, pria kaum bapa dan wanita kaum ibu. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ronald secara pribadi dalam tugas dan kerja, terlebih dalam pelayanan, bahkan memberkati keluarga, istri, anak-anak dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pria kaum bapa dan wanita kaum ibu yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Walaupun ibadah masih kita laksanakan secara virtual, kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi dengan satu keyakinan bahwa ketika kita memuji, mengagungkan nama Tuhan bersama, bahkan di dalamnya kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita pun tetap dalam pemberkatan Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. When I now some wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars
I hear the rolling thunder. Thy power true the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee.